Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bergabung kembali di video pembelajaran matematika bersama Bu Yeni. Belajar matematika, asik dan menantang. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang akan kita pelajari nantinya memperoleh manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jika di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menentukan posisi benda dan titik pada bidang koordinat, di video pembelajaran kali ini kita masih belajar tentang koordinat ya. Namun, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menggambarkan posisi benda dan titik pada bidang koordinat. Nah, sebelum kita mulai belajar nih, di antara kalian ada yang masih ingat tidak? Ada berapa sumbu ya pada bidang koordinat? Ya, betul. Ada berapa? Ada dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu mendatar atau yang lebih dikenal dengan sumbu aksis ya, atau bisa dituliskan sumbu X. Dan yang kedua adalah sumbu tegak atau yang biasa disebut dengan sumbu ordinat atau yang biasa dituliskan dengan sumbu Y. Berarti kalian masih ingat ya? Sekarang kita akan lanjut belajar menggambar posisi benda dan titik pada bidang koordinat. Simak baik-baik ya. Menggambar posisi benda pada bidang koordinat. Sebelum kita menggambarkan posisi benda pada bidang koordinat, ada beberapa langkah ya yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama, gambarkan bidang koordinat. Yang kedua, tentukan titik-titik yang ada pada sumbu mendatar dan juga pada sumbu tegak. Yang ketiga, perhatikan koordinat benda yang sudah ditentukan pada soal. Dan yang terakhir atau yang keempat, gambarkan benda tersebut pada bidang koordinat sesuai dengan koordinat benda yang telah ditentukan. Bisa dipahami ya? Supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut ya. Petunjuknya adalah gambarkan posisi benda yang memiliki koordinat sebagai berikut. Nah, terlihat koordinat beberapa buah ya. Yang pertama, koordinat apel adalah A,5, koordinat jeruk D,3, koordinat ceri B,1, koordinat semangka D,2, koordinat pisang C,4, dan koordinat mangga A,3. Nantinya kita akan menggambarkan posisi buah-buah tersebut pada bidang koordinat. Caranya adalah kita gambarkan dulu bidang koordinatnya seperti berikut ya. Kemudian kita tentukan titik-titik yang terletak pada sumbu mendatar dan juga titik-titik yang terletak pada sumbu tegak. Kalian masih ingat kan? Sumbu mendatar itu yang di bawah ini ya, yang A, B, C, D. Kemudian sumbu tegaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menentukan titik-titik yang berada pada sumbu mendatar dan juga titik pada sumbu tegak, kalian perhatikan soalnya ya, koordinat pada soal ya. Koordinat mendatarnya dulu yang kita lihat. Mendatar itu yang di depan ya koordinatnya, yang A, D, B, D, C, A. Nah, kita lihat huruf-huruf tersebut dimulai dari huruf A. Nah, berarti yang paling kecil adalah huruf A. Kemudian, yang paling terakhir urutannya adalah huruf D. Bisa kita lihat ya pada soal huruf D ini merupakan koordinat mendatar yang paling akhir. Nah, maka kita gambarkan hurufnya mulai dari A sampai dengan D. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk menentukan titik-titik pada sumbu tegak, kita lihat titik koordinat pada soal yang merupakan titik sumbu tegak. Nah, yang angka-angka ini ya. Nah, kita lihat ada 5, 3, 1, 2, 4, dan 3. Nah, dari angka-angka tersebut kita lihat angkanya dimulai dari angka berapa? Ya, angka 1. Nah, maka yang paling bawah ini angka 1. Kemudian kita lihat untuk angka yang paling besar adalah angka 5. Maka kita tuliskan titik-titik koordinat pada sumbu tegaknya sampai dengan angka 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya begini, Bu, boleh nggak angka-angkanya dituliskan lebih dari 5? Misalnya di sini ada 6, 7, 8, dan seterusnya. Boleh ya, tergantung bidang bukunya, cukup atau tidak untuk menuliskan titik-titik jika lebih dari
5. Jadi untuk menentukan titik-titik pada sumbu datar dan juga sumbu tegak, kalian kira-kira ya jaraknya. Jadi jangan sampai jaraknya kelebaran sehingga nanti bidang koordinat pada bukunya tidak muat. Oke? Nah, kemudian setelah kita menentukan titik-titik pada sumbu datar dan juga sumbu tegak, sekarang kita mulai menggambarkan. Yang pertama, koordinat apel adalah A,5. Artinya, posisi apel jika dilihat dari sumbu datar berada di titik A, dan jika dilihat dari sumbu tegak berada di titik 5. Seperti ini ya gambarannya. Kemudian berikutnya, koordinat jeruk D,3. Artinya, jika dilihat dari sumbu mendatar, jeruk berada di titik D, dan jika dilihat dari sumbu tegak, jeruk berada di titik 3. Seperti berikut. Kemudian, koordinat ceri B,1. Artinya, jika dilihat dari sumbu datar, ceri berada di titik B, dan jika dilihat dari sumbu tegak, ceri berada di titik 1. Seperti berikut ya. Kemudian, semangka. Koordinatnya adalah D,2. Kemudian, koordinat pisang C,4. Artinya, jika dilihat dari sumbu datar, pisang berada di titik C, dan jika dilihat dari sumbu tegak, pisang berada di titik 4. Dan yang terakhir, koordinat mangga A,3. Artinya, jika dilihat dari sumbu datar, mangga berada di titik A, dan jika dilihat dari sumbu tegak, mangga berada di titik 3. Nah, sudah tergambarkan semua ya buah-buahannya. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, selain menggambarkan posisi benda pada bidang koordinat, kita juga akan mempelajari bagaimana caranya menggambarkan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Seperti apa ya kira-kira? Jadi, dalam menggambarkan posisi titik pada bidang koordinat kartesius, ada beberapa langkah juga yang harus kalian perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, gambarkan bidang koordinat kartesius. Yang kedua, tentukan titik-titik yang berada pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Kalian masih ingat sumbu X? Ya, betul ya, sumbu yang mendatar atau yang lebih dikenal dengan sumbu apsis. Sedangkan sumbu Y merupakan sumbu tegak atau sumbu ordinat. Kemudian, langkah yang ketiga adalah perhatikan koordinat titik yang ditentukan pada soal. Dan yang terakhir atau yang keempat, gambarkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius sesuai dengan koordinat titik yang telah ditentukan. Bisa dipahami ya? Nah, supaya kalian lebih paham bagaimana cara menggambarkan letak titik pada bidang koordinat kartesius, yuk perhatikan contoh soal berikut ya. Terdapat petunjuk, gambarkan posisi titik yang memiliki koordinat sebagai berikut. Nah, jadi langkah pertama, kita gambarkan terlebih dahulu ya bidang koordinat kartesiusnya. Terdapat sumbu X, sumbu mendatar, dan juga sumbu Y, sumbu tegaknya ya. Kemudian dalam menggambarkan bidang koordinat kartesius, perlu kalian ingat jarak antar titik harus sama ya. Jadi dari 0 ke 1, 1 ke 2 ini juga harus sama. Misalkan kalian menggunakan penggaris, maka jarak dari titik 0 ke titik 1, 1 cm. Atau 1,5 boleh. Kemudian jarak dari titik 1 ke titik 2 juga harus sama. Kalau tadi jaraknya 1 cm, maka di sini juga harus 1 cm. Ke atas juga seperti itu ya, semuanya harus sama 1 cm jaraknya. Jadi jarak antar titik harus sama atau konsisten. Kemudian jangan lupa di akhir garis diberi tanda panah ya. Jadi ini diberi tanda panah, di sumbu Y juga diberi tanda panah. Nah, tanda panah di sini memiliki makna ya. Maknanya adalah bahwa garis tersebut tidak berbatas atau tidak terhingga. Jadi sebenarnya titik-titiknya ini tidak hanya sampai di titik 9 atau titik 7. Jadi masih banyak titik-titik yang lainnya ya. Hanya saja tidak tergambarkan pada bidang koordinat kartesius berikut. Oke, langsung saja ya kita gambarkan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Yang pertama, koordinat titik A 3,6. Artinya, jika dilihat dari sumbu X, A berada di titik 3, dan jika dilihat dari sumbu Y, A berada di titik 6. Nah, bisa dilihat perpotongannya tadi di sini, ini merupakan koordinat titik A. Oke, kemudian titik B, 8,4. Artinya, jika dilihat dari sumbu X, B berada di titik 8, dan jika dilihat dari sumbu Y, B berada di titik 4. Berikutnya, koordinat C, negatif 9,5.
Artinya, jika dilihat dari sumbu X, C berada di titik negatif 9. Nah, karena X-nya negatif, maka berada di posisi kiri. Seperti ini ya, bisa terlihat garisnya. Kemudian, jika dilihat dari sumbu Y, C berada di titik 5. Kita hubungkan ke 5. Nah, titik pertemuan inilah yang merupakan koordinat titik C. Berikutnya, koordinat titik D, negatif 3, negatif 4. Sama seperti tadi, jika dilihat dari sumbu X, titik D negatif 3. Negatif berarti di sebelah kiri ya, negatif 3. Bisa terlihat garisnya? Kemudian jika dilihat dari sumbu Y berada di negatif 4. Nah, sama. Kalau Y-nya negatif berarti ke bawah ya arahnya. Nah, kita hubungkan ke titik negatif 4. Nah, titik perpotongannya inilah yang merupakan koordinat D. Berikutnya, koordinat titik E 7, negatif 2. Artinya, jika dilihat dari sumbu X berada di titik 7, dan jika dilihat dari sumbu Y berada di titik negatif 2. Titik perpotongannya ini merupakan koordinat titik E. Dan yang terakhir, koordinat titik F, 0, negatif 5. Nah, jika dilihat dari sumbu X, berarti titik F berada di titik 0. Jadi tetap di titik 0 ya, di tengah-tengah sini, di titik pusat. Ya. Kemudian jika dilihat dari sumbu Y berada di titik negatif 5. Nah, sumbu Y ini kan yang vertikal ini ya, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Nah, karena dilihat dari sumbu Y titiknya negatif, maka arahnya ke bawah ya, seperti berikut. Bisa terlihat garis yang putih, kemudian titik inilah yang merupakan koordinat dari titik F. Bisa kalian pahami ya anak-anak? Oke anak-anak, sekian dulu ya penjelasan dari Bu Yeni. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yeni. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.